masa anak muda dipakai cuma 5 tahunan, itu pun pakai motor, kayak gitu kan. Kok nggak ada kreativitas yang lain toh ya? Panggung kota ini biasanya dipakai hanya untuk klite. Berarti kreativitasnya itu nek mbacok kuwi dapat pesona. Serem banget ya. Seni itu menurut saya memungkinkan memunculkan orang untuk menjadi pemimpin. Halo Lur, Bincang Jogja. Tenane. Menarik ya. Saya catat bersama saya. Bang Jo, bukan traffic light. Halo Lur, ketemu lagi di Bang Jo Tugu, Bincang Jogja. Kena mbok tiru, iso mbok gugu. Masih dengan saya, Bang Jo, bukan traffic light. Masih dengan tema yang lama. Kali ini kita akan mau bicara tentang politik. Ngeri politik. Tapi ini kaitannya dengan orang muda dan seni. Kali ini obrolan saya ini ditemani oleh senior seni di Jogja, Bung Samuel. Sugeng rawuh, Kang. Matur nuwun sudah diajak bincang Bang Jo. Iya. Rada abot politik, tapi nggak apa-apa. Pasti jangan lu senior lebih paham. Edan. Sebisa saya ya. Iya, sebisa saya. Ikhlas-ikhlasan lah ya. Bung Samuelnya dikenal sebagai orang yang cukup dekat dengan orang muda, dengan seni ya. Kalau seni pasti sekolah ngon seni atau orang muda. Lalu ini mau masuk pada ruang-ruang politik perubahan lah, perubahan. Jogja kan dinamis toh. Nah, ada pendapat Mas. Dari sekian waktu jenengan hidup di Jogja dengan seni dan orang muda itu, ada cerita apa yang bisa di-share di sini? Monggo. Nah ini Bung Bejo, ternyata itu anak muda itu kalau sepengetahuan saya itu satu kelompok yang terabaikan. Misalnya mereka hanya dipakai berdasarkan tema, kalau ada tema anak muda mereka baru hadir dan lain sebagainya. Eksplorasi untuk anak muda mungkin perlu terus diupayakan gitu kan. Nah kemudian kan galeri untuk seni anak muda juga nggak ada, sekolah seni untuk anak muda juga nggak ada, walaupun ada sekolah menengah seni rupa atau semester. Jadi mereka terbengkalai sebenarnya dan perlu ditantang lagi untuk hal-hal yang melampaui batas-batas kreativitas yang mereka belum upayakan menurut saya. Jenengan hadir? Tidak. Saya nggak hadir sebenarnya. Saya cuma anak muda itu kan paling mudah untuk mendapatkan hal baru. Nah, saya kadang mencicipi ilmu pengetahuan mereka atau ilmu pengetahuan baru lewat pintu mereka. Kayak gitu. Jadi ya anak muda kan jangan dipakai hanya kalau misalnya mengenai ngomong politik ini, politik praktisnya. Masa anak muda dipakai cuma 5 tahunan, itu pun pakai motor, kayak gitu kan. Kok nggak ada kreativitas yang lain toh ya, kayak gitu kan. Itu kan meragukan. Ini kota yang sumber inspirasinya itu meledak-ledak kok cuma dipakai di wilayah sesederhana itu. Blombongan, mubeng-mubeng, gitu. Gitu kan. Dinedit bensin, melu mubeng, kecelakaan. Betul. Jadi kan mesake ya. Nah, menurut saya loh. Tapi jenengan kemudian ketika hadir dengan gagasan jenengan atau keahlian jenengan tentang seni mural ya, ceritanya mural awalnya, ketemu dengan banyak orang muda. Itu nemu nggak toh bagaimana interaksi jenengan dengan orang muda tuh kok iso nyambung itu loh? Pertama, ternyata anak muda itu tidak membutuhkan perkara-perkara besar untuk dipersulit. Perkara besar dipersulit. Misalnya hal-hal kebudayaan dan lain sebagainya diomongkan dengan teori ribet-ribet gitu. Mereka sebel. Mereka butuh yang di apa namanya ya? Lebih simpel, lebih operasional. Tenaga mereka masih berdegup-degup ini, gitu kan. Nah kemudian seni di jalan, di ruang perkotaan itu menjadi mungkin karena mereka bisa tampil
seperti orang pentas gitu kan. Nggak semua orang bisa jadi musisi kan, nggak bisa semua orang bikin panggung kan itu. Bikinkan panggungnya adalah kota itu sendiri. Nah yang terbengkalai adalah panggung kota ini biasanya dipakai hanya untuk klitih. Berarti kreativitasnya itu nek mbacok kuwi dapat pesona. Serem banget ya. Panggung yang tidak dikelola dengan baik, salah satunya dengan seni, ya ekspresinya cuma marah. Emang banyak Mas pengalaman jenengan orang muda yang terlibat dengan gagasan yang tentang seni itu banyak? Kalau street art mereka penggemarnya anak muda itu, dan mereka suka kerja keluar rumah malam-malam terus melakukan aktivitas nakal gambari apa gitu. Atau bahkan mereka gambar karena wegah nakal. Gitu kan. Ini kan entuk saya hadir kan gitu kan. Nah, yang perlu dihitung di situ sebenarnya. Oke, orang muda karena hobi gambar, kadang tanda kutip gambari tempat yang tidak izin lalu gambar, tapi mereka punya seni. Dengan dampingi mereka atau dengan bareng-bareng mereka atau nyontoni mereka itu. Ya, saya ketemu kan akhirnya. Ketemu di lapangan. Dan mereka juga orang-orang yang gelisah untuk menghadirkan gagasan, karena ruangnya di mana ya? Gagasannya apa Mas biasanya yang jenengan pernah temui orang muda? Ada sesuatu yang gagasan yang lebih besar dibanding urusan orang muda itu sendiri, misalnya tentang kota, tentang bahkan mungkin politik misalnya, melawan sesuatu. Tiba-tiba ada teks-teks geguritan dengan cat semprot atau membuat karya di jalanan. Geguritan kan mengagetkan. Artinya itu tidak perlu dibicarakan bahwa geguritan adalah sebuah karya yang adiluhung bla bla dan seterusnya yang ribeti. Tiba-tiba anak muda itu geguritan ditempelke nang dalan. Gitu kan. Ono tembang gitu kan. Ono pangkur, ono apa. Saya pernah menemukan itu, dan mereka ternyata juga rindu nempleke hal yang berat itu, hal yang lama itu. Petuah-petuah lamanya ditempelke nang dalan gitu kan, dan itu menarik. Artinya mereka juga tergelitik dengan hal yang rumit dipermudah di jalanan misalnya, kayak gitu ya. Nah, apakah pertanyaannya orang-orang yang memegang keinginan memimpin negara, memimpin suatu daerah itu bisa mempelajari entitas anak muda ini misalnya. Oke, tapi gini Mas, banyak cerita itu politik itu kan berjarak ya. Politik itu sesuatu yang berjarak, wong 5 tahunan lagi ketemu politik kan gitu kira-kira. Lalu di sisi yang lain, jenengan kan ketemu orang muda yang selama ini punya kerinduan nempel kayak apa. Menurut jenengan ada peluang nggak toh itu sebetulnya menjadi satu media orang muda dan seni dengan mendekatkan isu publiknya dalam hal ini politik? Menurut jenengan gimana Mas? Sangat. Artinya tugas dari, kalau katakanlah politik itu di HI oleh partai politik, kan kerjanya nggak cuma 5 tahun. Seni itu menurut saya memunculkan orang untuk menjadi pemimpin. Artinya begini, aktivitas seni nih, kalau misalnya giat, itu kan muncul kepemimpinan yang mau melaksanakan peribadatan seni itu sendiri. Artinya di sana ada ilmu pengetahuan manajemen, memimpin sebuah gagasan menjadi sebuah kerja, kemudian menjadi sebuah praktek yang namanya event seni itu sendiri. Artinya pelatihan kepemimpinan bisa dicek dari sana. Festival-festival itu kan bisa untuk ngecek kepemimpinan sebenarnya. Artinya orang bisa melatih mengorganize, melatih untuk mendesain sebuah kerja seni, gitu kan. Dan di situ sebenarnya adalah tempat menyemainya orang memimpin dirinya, memimpin temannya, memimpin sejumlah massa. Tapi jenengan berarti bisa memimpin orang muda. Wong jenengan punya gagasan yang ditiru kok. Harus diakui jenengan ditiru orang muda. Pertanyaannya gini, sekarang nek ngomong jenengan tuh orang yang tanda kutip tokoh, nggak tertarik
politik, Mas? Enggak. Karena kalau menurut saya banyak trauma pasti. Oh, trauma. Banyak trauma. Kalau ngapusi apa Mas? Apa ngapusi malah nek ngapusi konangan kan kayak iso to Mas. Trauma seniman terhadap politik praktis itu ada di tahun 65. Oh, kan gitu kan. Seni. Jadi kenapa senimannya yang dihilangkan? Yeah. Karena mereka pengumpul massa. Kesenian itu mampu ditonton sehingga banyak orang datang. Iya. Seni itu gitu ya. Siapa yang mau membeli tiket orang pidato? Hanya orang yang mau membeli tiket orang dagel, orang monolog, seni monolog. Tapi bukan orang, misalnya taruh kata siapa yang mau jualan tiket dari partai mana? Tiket nggak ada yang mau datang. Tapi dengan seni orang bisa datang, bisa menyampaikan aspirasi, bisa menyampaikan gagasan-gagasan besar menjadi lebih artistik misalnya begitu. Tapi yakin jenengan kalau ada gagasan itu udah didengar, jangan-jangan balik tekan ngomah ya ora dadi apa-apa, Mas. Nah, kerja seni itu kan bukan kerja sekali. Oh, kerja seni. Kerja yang repetitif. Terus. Baliho itu nggak ditonton satu kali untuk kemudian orang paham. 5 tahun itu bekerja itu. Misalnya ada baliho tentang iklan satu produk korporat, ditaruh bertahun-tahun, kok nggak diturun-turunkan ya? Saya ada tentang produk sampo atau apalah. Itu seni juga ya Mas ya? Itu seni visual untuk satu korporat mempengaruhi publik untuk membeli produknya. Seni komunikasi, desain komunikasi visual misalnya begitu. Oke, seni ketok neng dalan sekian lama kemudian orang referensian di sana. Satu pertanyaan yang agak beda sedikit tetapi ini ujungnya Mas. Sebetulnya jenengan karena sudah punya pengalaman dengan orang muda, dengan seni, bagaimana melihat itu sebagai konsistensi seni hasil itu untuk mempengaruhi orang. Ada nggak toh gagasan Anda yang bisa kontribusikan untuk partai politik misalnya, karena selama ini jenengan tadi sampaikan di awal partai politik itu hanya untuk 5 tahunan, ada nggak? Ya, mereka kalau menurut pandangan saya, orang yang mau menjadi pemimpin melalui jalur kepartaian itu tidak melihat bahwa mereka menganggap bahwa investasi pada tahun-tahun praktek kampanye itu investasi yang pertama dan terakhir. Pertama dikelompokkan, kemudian diapakan, dibakar uangnya, syukur tadi syukur ora. Kan gitu judi. Ya. Apa yang terjadi kalau misalnya semua orang mendedikasikan dirinya, entah itu melalui kerja seni dan lain sebagainya, mendedikasikan dirinya untuk publik itu sendiri, untuk warga seni sendiri. Untuk publik. Karena apa? Kelak kalau jadi pemimpin, toh juga untuk publik. Jadi latihannya nggak cuma 5 tahun itu, pidato dan membuat baliho, banner, promosi, kayak gitu kan. Mbok didiklah. Jadi didiklah diri Anda kalau mau melayani masyarakat sejak awal. Sejak lama. Ini persoalan pelayanan publik dan lain sebagainya toh. Artinya orang duduk di partai politik bukan untuk projo, bukan untuk satu status, tapi saya mau merubah sesuatu, dan harus diawali dengan hal-hal yang kecil. Kelak kemudian hari bisa jadi tanpa modal. Modal yang berhamburan ini kan menjadikan kemudian permainannya menjadi kotor. Politik dengan modal yang besar, urung karuan dadi, kalau dadi kemudian golek balen kan gitu. Persis. Satu Mas, jenengan selama ini fokus di situ, jenengan juga tahu bagaimana dinamika politik yang kerja, jenengan punya gagasan. Capek nggak tuh Mas? Capek iya. Persoalannya yang menarik adalah itu duit atau Mas? Kalau langsung enggak lah. Tapi dengan itu adalah lab pembelajaran yang terbaik, kemudian memberikan saya konfidensi yang berbeda, yang bertambah, kemudian bisa menawarkan gagasan baru kepada pihak yang lain lagi. Dan itu bisa jadi bukan profit tapi benefit. Misalnya begitu. Nah,
saya pikir kalau kembali ke wilayah misalnya entah itu orang-orang partai, orang-orang yang berkecimpung dalam dunia politik praktis gitu kan, mereka tidak punya dharma. Hanya kebutuhannya saat kepingin mimpin, kepingin menjadi pimpinan yang siap untuk, bahkan saya berseloroh kepada teman-teman yang kemudian entah itu jadi lurah, terus jadi camat, terus jadi apa gitu kan. Saya bilang, saya kok isin ya duwe konco menjadi Panggreh Projo itu ya. Karena nggak ada jaminan Anda itu tidak korupsi besoknya. Malah isin. Malu. Isin orang sebagai malu lah. Malu ya, oke. Karena sepertinya sudah menjadi tabiat umum bahwa praktek politik kemudian dekat dengan praktek koruptif. Kan gitu ya. Harus diubah. Itu kan menjadi memalukan. Kenal isin nih. Kenal isin. Bahkan menghindari foto bersama. Oke, Mas. Ya. Seni, experience dengan di seni ternyata meletakkan dasar yang panjang untuk orang mau memimpin. Saya kira ini satu hal yang baru saya temui untuk ini. Mungkin ada closing statement yang bisa dengan sampaikan. Saya pikir yang perlu diingat-ingat bahwa mendharma baktikan kalau misalnya ingin di wilayah politik, apalagi politik praktis ya, artinya mereka siap untuk menjadi pelayan sekaligus pemimpin, dan itu bisa dimulai bukan pada 5 tahunan tapi dalam sehari-hari. Artinya kelak kalau tidak menjadi apapun, dia sudah siap untuk mendharma baktikan untuk masyarakatnya. Oke, luar biasa. Kan gitu. Kesel. Tapi kesel ning ora entuk leren. Salah. Bali-bali entuk dit kan gitu. Salah dhewe. Syukur. Mondaro. Oke. Nuwun Kang obrolan. Matur nuwun juga. Kali ini kita bisa melihat lah kira-kira bagaimana seorang pekerja seni melihat politik keseharian gitu. Terima kasih, ketemu lagi di episode berikut Bangjo Tugu, Bincang Jogja, Kena Mbok Tiru, Iso Mbok Gugu. Masih dengan saya, Bangjo, bukan traffic light.